Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel pada saat ini. Puji Tuhan, kita masuk di dalam kitab Roma. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya ulangi, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Judul renungan kita pada saat ini adalah hidup dalam kemenangan. Hidup dalam kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berkemenangan adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Dan sebaliknya, hidup yang menuruti kedagingan adalah hidup yang tidak mengalami kemenangan. Yang tidak mengalami kemenangan. Di sana dikatakan bahwa roh menghasilkan hidup dan damai sejahtera, tetapi daging menghasilkan maut. Menghasilkan maut. Arti hidup berkemenangan adalah hidup yang bebas dari yang namanya belenggu. Hidup berkemenangan juga berarti hidup yang bebas dari rasa penjajahan. Hidup yang bebas dari rasa perbudakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Juga hidup yang berkemenangan adalah hidup yang bebas dari rasa tuduhan. Hidup yang bebas dari rasa intimidasi. Hidup yang bebas dari rasa semua, itulah hidup yang berkemenangan. Nah, mengapa kita perlu hidup dalam kemenangan? Mengapa kita perlu hidup dalam kemenangan? Di dalam Roma 6 ayat 18 dan 22 di sana dikatakan, ayat ke-18 terlebih dahulu, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kenapa kita perlu hidup dalam kemenangan? Karena kita telah dimerdekakan. Karena kita telah dimerdekakan dari apa, saudara? Dimerdekakan dari dosa oleh Kristus Yesus. Dan menjadi, di sana dikatakan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Telah dimerdekakan. Kita sebagai orang percaya telah dimerdekakan dari dosa. Dari hukum dosa yang adalah maut. Tapi kita telah dimerdekakan oleh Tuhan. Itulah kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana hidup dalam kemenangan? Bagaimana hidup dalam kemenangan? Hidup berkemenangan adalah hidup yang mempertahankan kemerdekaan itu. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang mempertahankan kemerdekaan itu. Yang pertama, bagaimana hidup dalam kemenangan adalah pertama, tetap ada di dalam Kristus Yesus. Tetap ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hidup berkemenangan, tidak ada lagi yang namanya penghukuman. Hidup yang merdeka, lepas dari semua penghukuman, lepas dari rasa penjajahan. Nah, prinsipnya adalah kita hidup di dalam Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana hidup di dalam Kristus? Artinya kita tetap dalam Kristus. Kita memiliki iman yang kuat di dalam Kristus. Kita memiliki pengenalan akan pribadi Kristus. Kita memiliki iman yang tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoncang dengan situasi apapun, dengan hal apapun, dengan lingkungan apapun. Kita tetap punya
iman di dalam Kristus yang kuat, itulah tetap di dalam Kristus. Kita tetap dalam persekutuan akan Kristus. Kita tidak menjauhkan diri kita dari hal-hal dari hal-hal ibadah. Karena hal ibadah adalah suatu hal di mana kita dapat membangun rohani kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Juga kita tidak menjauhkan diri kita dari saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, saat teduh kita, itulah tetap di dalam Kristus. Dan kuncinya adalah hidup berkemenangan adalah hidup di dalam Kristus. Itu prinsip yang pertama, saudara. Hidup di dalam Kristus. Setiap kita pasti rindu, kita mau dalam hidup yang berkemenangan, hidup yang bebas dari segala belenggu. Sebab itu marilah kita tetap hidup di dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana seorang yang hidup dalam kemenangan, seorang yang hidup mempertahankan kemerdekaan itu. Yang kedua adalah hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Roma 8 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab jika kamu hidup menuruti daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, dan kamu akan hidup. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi ketika kita hidup oleh Roh, mungkin tubuhmu adalah lemah dengan daging, tetapi Roh itulah yang menghidupkan. Nah, hidup oleh Roh, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut oleh Roh Kudus-Nya. Kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut oleh Roh Kudus-Nya. Nah, bagaimana seseorang yang ketika hidupnya dituntun oleh keinginan daging, juga bagaimana seseorang yang hidup menurut Roh? Dan apa akibat orang yang hidupnya menurut daging, dan apa akibatnya orang yang hidup menuruti Roh? Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang menuruti daging, seseorang itu selalu memikirkan hal-hal jasmani, selalu memikirkan hal-hal daging saja. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di sana dikatakan, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sampai situ, saudara. Itulah keinginan daging, memikirkan hal daging, memikirkan hal-hal iri hati, dendam, hawa nafsu, dituruti terus. Nah, akibatnya ketika seseorang yang menuruti keinginan dagingnya, inilah yang harus kita renungkan. Apa akibatnya? Yang pertama adalah tidak dapat takluk kepada hukum Allah. Tidak dapat takluk kepada semua yang diperintahkan Allah. Tidak dapat takluk apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena ketika hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Allah. Juga ketika seseorang yang hidup karena daging, seseorang sangat sulit untuk berkenan kepada Allah. Sangat sulit berkenan kepada Allah. Bahkan lebih ngerinya tidak berkenan kepada Allah. Dan seseorang yang hidup dalam kedagingannya adalah seseorang yang dimana majikannya, tuannya adalah dosa. Hidupnya selalu dituruti oleh dosa. Memang ketika kita hidup lepas dari dosa itu adalah hal yang sulit. Adalah hal yang selalu datang dalam diri kita. Kita mau berbuat amarah, iri hati, cemburu, kita menuruti hawa nafsu kita, bahkan dendam, semua memang adalah hal yang sulit. Tetapi tujuan akhirnya adalah maut.
Tujuan akhirnya adalah maut. Dan seseorang yang hidup dalam kedagingan, buah dari kedagingan adalah kecemaran. Buah dari kedagingan adalah kecemaran. Kita mencemari diri kita dengan hal-hal dosa. Kita mencemari diri kita yang dari orang yang merdeka, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari hukum dosa. Tapi kita mencemarkan diri kita karena kedagingan kita sendiri. Karena kedagingan kita sendiri. Hidup yang di dalam kedagingan, hidup dikuasai oleh manusia lama. Kita tidak bisa mengalami manusia yang baru, karena kita terjebak dalam hal kedagingan tersebut. Kita terjebak dalam hal percabulan, hawa nafsu dan sebagainya, banyak saudara. Saudara boleh renungkan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saudara renungkan, saudara koreksi dalam diri saudara. Dan renungkan apa akibatnya. Dan seseorang yang memikir hidup dalam kedagingan adalah seseorang yang berpusat pada kepentingan diri sendiri. Berpusat pada keegoan diri sendiri. Berpusat kepada kemauan diri sendiri. Oh, misal kita menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Kita menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Kita bersikap dengan keras kepada orang lain itu. Kita mencaci maki. Kita mendengki pada orang lain itu. Kita mendendam. Itulah hidup berpusat pada kepentingan diri sendiri. Dan hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi kita sendiri. Nah, bagaimana hidup oleh roh? Nah, bagaimana hidup oleh roh? Hidup oleh roh adalah hidup yang memikirkan hal-hal roh. Memikirkan hal-hal roh. Galatia 5 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seseorang yang hidup dalam roh adalah seseorang yang memikirkan hal-hal roh. Dan akibat dari seseorang yang mau hidupnya dituntun oleh roh, mau hidupnya berjuang untuk agar hidupnya menjauhkan diri dari kedagingan. Tetapi seseorang yang mau mengejar, aku mau hidup oleh roh, aku mau memikirkan hal-hal roh. Akibatnya adalah dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Seseorang yang taat kepada Allah. Dan seseorang itu akan mengalami selalu damai sejahtera. Mengalami selalu damai sejahtera. Sehingga hidupnya juga berkenan kepada Allah. Hidupnya berkenan kepada Allah. Majikan orang yang hidup dalam roh adalah kebenaran, di mana hidupnya selalu berpusat dan memikirkan hal-hal kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, hal-hal kebenaran, dan buahnya juga kekudusan. Tujuan akhirnya adalah hidup yang kekal dan hidup yang berpusat kepada kehendak Allah dan Roh Kudus. Hidup yang rela menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Mari saudara, kita perlu renungkan bagaimana seseorang yang hidup dalam kemenangan. Bagaimana seseorang yang hidup dalam roh adalah seseorang yang memperoleh hidup yang kekal dan hidup di dalam masa hidupnya mengalami damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, hidup yang seseorang dalam kedagingan adalah hidup yang akan akhirnya adalah maut. Mari saudara, kita mau hidup dalam kemenangan, hidup oleh roh dan tetap di dalam Kristus. Puji Tuhan saudara, biarlah renungan pada saat ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.